Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyani Hadunggio dengan NIM A111230054. Di sini saya akan memaparkan hasil clipping saya dengan judul kasus korupsi penyerobatan hutan ala Surya Darmadi. Konglomerat sawit Surya Darmadi ditetapkan Kejagung sebagai tersangka yang rugikan negara sebesar 78 triliun. Diyakini masih buron. Kasus ini gambarkan dahsyatnya korupsi kehutanan di Riau. Kejaksaan Agung mengumumkan penetapan tersangka konglomerat perkebunan kelapa sawit Surya Darmadi alias Apeng pada Senin 1 Agustus 2022. Kasus yang membelitnya ialah tindak pidana pencucian uang dan penyerobotan tanah negara seluas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Lahan seluas itu digarap tanpa izin oleh grup Duta Palma, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Apeng, sepanjang 2003 sampai 2022. Menurut perhitungan Kejagung, akibat penyerobotan lahan itu dirugikan sebesar 78 triliun, membuat kasus ini dinyatakan beberapa media sebagai skandal korupsi dengan nilai kerugian sebesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Selain Apeng, Bupati Indragiri Hulu II periode 1999 sampai 2008, Raja Thamsir Rahman juga menjadi tersangka kasus yang sama. Peran Raja sebagai pihak yang memberi izin meski dokumen Duta Palma tak lengkap. Untuk kasus yang bernilai fantastis, kedua nama tersebut memang layak jadi tersangkanya. Kedua tergolong koruptor senior. Kejagung bahkan tak perlu repot menangkap Raja Thamsir mengingat dia sudah mendekam di lapas kelas 2 Pekanbaru sejak 2016. Statusnya sebagai terpidana korupsi APBD Indragiri Hulu. Sedangkan Apeng terhitung licin sejak 2014. Sebenarnya Apeng telah tersandung kasus suap Gubernur Riau, Anas Mamun, juga terkait izin perkebunan. Masalahnya, begitu jadi tersangka, Apeng langsung buron. Namanya juga masuk DPO Interpol, tapi hingga detik ini KPK yang memegang kasus masih gagal menangkap Apeng. Kasus korupsi penyerobohan lahan di Riau bisa dijadikan kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, karena melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial, perlindungan lingkungan hidup, dan kebersamaan. Korupsi dan penyerobohan lahan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang bersifat permanen serta merugikan masyarakat yang memerlukan lahan tersebut untuk pertanian atau hunian. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Selain itu, Pancasila juga menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan menghargai lingkungan hidup sebagai sumber daya yang harus dijaga dan dikembangkan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, kasus korupsi penyerobotan lahan di Riau dapat dijadikan sebagai contoh bagaimana pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila bisa merugikan masyarakat secara luas. Kaitannya kasus tersebut dengan Pancasila. Kaitannya adalah bahwa kasus korupsi penyerobotan lahan di Riau melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama nilai-nilai yang berkaitan dengan keadilan sosial, lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan kebersamaan. Satu pelanggaran dalam kasus ini melanggar nilai keadilan sosial secara tindakan korupsi yang penyerobotan lahan ini merugikan masyarakat secara luas dan menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, prinsip keadilan sosial dalam Pancasila menjadi relevan dalam mempertimbangkan kembali praktik-praktik korupsi dan tindakan penyerobotan lahan yang merugikan masyarakat. Dua, tindakan korupsi dan penyerobohan lahan juga melanggar nilai keberlanjutan lingkungan hidup dalam Pancasila. Salah satu aspek yang ditekankan adalah pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai sumber dari kehidupan dan perkembangan manusia. Jika lahan dibiarkan merusak dan dikorupsi, maka hal tersebut dapat berdampak pada kualitas lingkungan hidup yang buruk dan bagi keberlangsungan hidup manusia. 3. Kasus ini juga menunjukkan adanya ketidakbersamaan antara pengelolaan lahan dan masyarakat. Pancasila menekankan nilai-nilai kebersamaan sebagai bagian dari kepentingan bersama yang harus dijunjung tinggi, sehingga dalam penyelesaian kasus ini harus diperhatikan kepentingan bersama dan tidak hanya memihak pada pihak tertentu. Penyebab umum terjadinya kasus tersebut.
Ketidaktepatan pengelolaan tanah yang tidak tepat akan membuka peluang untuk praktik-praktik penyerobohan lahan oleh pihak-pihak tertentu. Peran yang lemah dari aparat penegak hukum, kurangnya penegak hukum terhadap praktik-praktik penyerobohan lahan dan korupsi dalam hal pengelolaan tanah dikhawatirkan dapat mendorong orang untuk melakukan kegiatan tersebut tanpa takut hukuman. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menentang praktik-praktik yang merusak pesona lingkungan. Adanya intervensi dari segelintir pihak atau kelompok kepentingan tertentu yang berupaya memanipulasi data dan informasi dalam pengelolaan lahan agar dapat menarik keuntungan yang lebih besar dan mempesongkan hak-hak masyarakat. Akibat terjadinya kasus tersebut, adanya kebijakan yang tidak jelas dan ambiguitas dalam regulasi pengelolaan tanah. Hal ini memunculkan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyerobotan lahan dan korupsi. Karena kebijakan yang tidak jelas atau ambigu cenderung memunculkan celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan korupsi dan penyerobotan lahan. Tidak adanya atau lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan tanah di daerah tersebut. Hal ini memungkinkan praktik-praktik penyerobotan lahan dan korupsi dilakukan tanpa takut terkena hukuman. Adanya intervensi dan kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan bisnis mereka. Hal ini bisa antaranya dilakukan oleh pengusaha sawit yang ingin mendapatkan lahan dengan harga yang murah untuk mengembangkan usahanya. Kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan pengelolaan tanah yang baik. Dalam kasus korupsi penyerobotan lahan di Riau, kemungkinan ada faktor-faktor di atas yang turut mempengaruhinya. Oleh karena itu, diperlukan tindakan konkret dari pemerintah, penegakan hukum, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini dengan memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan pengelolaan tanah yang lebih baik. Solusi masyarakat. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi lingkungan, menghargai hak tanah masyarakat, dan menentang praktik korupsi dan penyerobotan lahan. 2. Menyampaikan aspirasi dan keluhan terhadap kasus korupsi penyerobotan lahan kepada pihak yang berwenang seperti lembaga pemerintahan setempat, LSM, wartawan media, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. 3. Mendorong pemerintah setempat untuk lebih memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi dan penyerobotan lahan. 4. Membentuk kelompok masyarakat untuk memantau penggunaan lahan dan mendukung tindakan hukum bagi penyerobotan lahan. 5. Mendorong pengembangan agribisnis yang menghargai hak masyarakat dan lingkungan dengan cara mengimplementasikan praktik-praktik pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik. 6. Menggunakan platform internet bagi masyarakat untuk membagikan informasi tentang kasus korupsi dan penyerobotan lahan di Riau. Dalam mengatasi kasus korupsi dan penyerobotan lahan di Riau, tindakan pengawasan dan penegakan hukum lebih kuat dari pemerintah setempat dan tindak timbal balik masyarakat dan pemerintah dapat memastikan pengelolaan tanah dan lingkungan yang lebih baik dan adil bagi masyarakat. Solusi pemerintah daerah. 1. Penegakan hukum. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan aparat penegakan hukum untuk memastikan bahwa setiap kasus korupsi dan penyerobotan lahan ditangani dengan serius. Pelaku harus diadili dan dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. 2. Transparansi. Pemerintahan daerah harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam lainnya. Ini bisa dilakukan dengan mempublikasikan informasi tentang siapa yang memiliki hak atas lahan dan bagaimana lahan tersebut digunakan. 3. Pendidikan dan pelatihan. Pemerintah daerah bisa mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lahan dan sumber daya alam. Ini bisa membantu mencegah penyerobotan lahan di masa depan. 4. Kerjasama dengan masyarakat.
Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan masyarakat lokal dan organisasi masyarakat sipil atau melindungi lahan dan sumber daya alam. Masyarakat bisa berperan aktif dalam melaporkan kasus penyerobotan lahan dan korupsi. 5. Pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini bisa membantu mencegah penyerobotan lahan dan kerusakan lingkungan. Pancasila sebagai etika. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai etika karena memberi pedoman moral dan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap individu dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan. Kasus korupsi penyerobotan lahan di Riau melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, dan keadaban. Namun, kita juga dapat melihat Pancasila sebagai sistem filsafat yang mencangkup pandangan tentang kehidupan, kebenaran, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila memberikan landasan filosofis yang melandasi prinsip-prinsip terkandung di dalamnya. Kesimpulan dari kasus tersebut. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Selain itu, perlu ada penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi. Masyarakat juga harus aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi penyerobotan lahan atau korupsi lainnya. Sekian, itulah pemaparan hasil clipping saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.